Untuk temperaturnya sendiri yang saat ini terbaca itu di 31,8 derajat Celcius. Kemudian humidity-nya yaitu 72. Oke teman-teman, untuk komponennya sendiri di sini kita pakai tentu saja microcontrollernya dulu. Kebetulan di sini aku pakainya yang ESP32 ya. Ini seperti ini komponennya, ESP32. Kemudian pakai sensornya juga dong tentunya. Di sini aku pakai sensor DHT22. Ada 3 pin di sini, plus, out, dan juga minus atau VCC, out, dan juga GND. Ya, ini. Selanjutnya ada LCD. LCD ini 16x2 buat nampilin nilai temperatur dan juga kelembapannya nanti. Ada 4 pin, GND, VCC, SDA, SCL. Udah aku hubungin ke kabel jumper. Setelah itu kita juga butuh breadboard ya, buat bantu project ini. Kemudian seperti biasa, kabel jumpernya teman-teman. Secukupnya aja. Oke, kita langsung. Dan untuk rangkaiannya sendiri teman-teman, kita mulai dulu dari breadboardnya ya, pusatnya gitu. Pakai ini SP32. Kita colokin ke breadboard. Kemudian kita hubungin dulu untuk tegangannya ya. Di sini kalau SP32 tuh sudah ada yang ini V-in sama GND. Nah, ini V-in ini 5 volt, GND 0 gitu ya, negatif. Kita hubungin. Kemudian kita lanjut untuk sensornya DHT22. Kita kasih kabel jumper dulu. Untuk yang VCC atau plus ke 5 volt, yang minus ke GND. Untuk yang output sendiri kita pakai pin 15 ya teman-teman, sesuaikan dengan program. Kemudian kita hubungin untuk LCD-nya. Di sini LCD-nya GND VCC kita hubungin ke 5 volt dan juga GND. SDA-nya ke pin 22 dan SCL-nya ke pin 21. Oke, kalau sudah seperti ini, kita langsung colokin ke PC-nya ya teman-teman. Beralih ke program. Oke teman-teman, untuk programnya sendiri di sini kita butuh library dari LCD ya, Liquid Crystal I2C. Kemudian kita inisialisasi untuk yang 16x2. Kita juga butuh library dari DHT-nya. Kemudian pinnya kita pakai pin 15 ya teman-teman. Dan tipe untuk DHT-nya sendiri kita pakai DHT22. Nah selanjutnya kita inisialisasi. Dan setelah itu kita panggil di sini DHT.begin. Selanjutnya adalah LCD.begin atau library-nya kita panggil nih. Kemudian serialnya kita pakai 112500. Nah, enaknya pakai library teman-teman, di sini kita cuman manggil aja gitu. Kita nggak perlu pakai rumus lagi, kita cuman manggil untuk kelembapan dan juga suhunya. Nah, di sini seperti ini ya. Kita pakai tipe data float, variabelnya humidity. Kemudian ini untuk manggilnya. Nah, DHT.read_humidity. Ini juga sama seperti itu. Ini untuk suhu. Nah, setelah itu kita tinggal tampilin nih keterangannya temp.2 gitu ya. Kemudian temperatur untuk variabel yang mau ditampilin di serial dan juga di LCD-nya. Nah, ini LCD-nya. Kemudian selanjutnya di LCD udah ada derajat Celcius. Nah, kemudian serial untuk Yumi, ya kan, untuk humidity, dan kemudian di LCD-nya juga teman-teman kita tampilin kayak gitu. Nah, untuk LCD sendiri teman-teman sebelumnya sudah
mungkin sudah lihat video aku ya, bahwa ada ini ya, set kursor. Nah, set kursor ini fungsinya untuk mengatur di kolom berapa dan baris berapa dia tampil gitu. Oke, untuk program tersebut diulangi terus-menerus selama 1 detik kayak gitu. Program ini diulang terus gitu. Jadi dia bakal jalan terus. Kemudian teman-teman pastiin library-nya sudah dipasang ya, atau udah dimasukin dulu ke Arduino-nya. Di sini teman-teman bisa klik add zip library. Nah, untuk library-nya sendiri udah aku cantumin di link deskripsi, jadi teman-teman tinggal download dan kemudian nanti masuk ke sketch dan juga tambahin. Nah, di sini teman-teman cari folder atau filenya ya. Oke, kalau udah, kemudian boardnya pastiin. Kebetulan di sini aku pakainya ESP32 teman-teman. Jadi aku di sini pakai ESP32 Doit ESP32 DevKit V1 ini ya. Kalau teman-teman pakainya Arduino, ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi ada penyesuaian teman-teman. Yaitu adalah pin yang digunakan itu disesuaikan dengan pin yang pada Arduino. Nah, ini pinnya. Ini juga disesuaikan nanti ya. Sesuaiin sama yang punyanya Arduino gitu ya. Udah, kemudian udah dipastikan semua. Oh ya, portnya juga jangan lupa dipastikan. Ini aku pakainya COM5. Sesuaiin punya teman-teman. Kalau udah kita upload. Oke, tunggu sebentar. Oke, setelah selesai seperti ini, teman-teman kita coba cek dulu di serial monitor ya, apakah sudah tampil untuk temperatur dan juga humidity atau kelembapannya. Nah, teman-teman, di sini serial monitor sudah tampil ya untuk temperatur dan juga kelembapannya. Nah, di sini terlihat temperaturnya 31,9, humidity-nya 72,4 seperti itu. Oke, kemudian untuk yang hardware-nya kita lihat. Oke, ya, setelah programnya diupload ya melalui kabel USB. Nah, di sini sudah tampil untuk temperaturnya sendiri yang saat ini terbaca itu di 31,8 derajat Celcius. Kemudian humidity-nya yaitu 72,90% ya. Seperti itu. Jadi ini sensor DHT dua-duanya sudah bisa mengambil data suhu dan juga kelembapan dari ruangan ini ya. Jadi ini digunakan atau dikhususkan untuk ruangan ya teman-teman. Jadi ruangan saat ini suhunya 31,8 atau 31,9 dan kelembapannya di kisaran 74 dan 73,8 kayak gitu. Oke, ini udah berhasil. Nah, kita coba nih. Sekarang kita coba apakah dia berubah gitu ketika kita beri panas gitu ya. Tentunya nggak dibakar kayak gitu ya teman-teman, tapi di sebelah sini aja, di sampingnya. Hati-hati bahaya panas nanti. Oke, seperti ini. Oke. Terlihat ya teman-teman, untuk suhunya mulai meningkat dan kelembapannya menurun. Karena ini jadi kalau misalkan suhu itu tinggi, otomatis kondisi airnya atau kelembapan udaranya itu akan menurun teman-teman. Nah, di sini terlihat bahwa suhunya mendekati 30 derajat Celcius untuk suhu ruangan saat ini. Kelembapannya turun karena di sekitar sini tidak ada air atau kelembapan H2O-nya kurang gitu loh. Nah, jadi makanya di sini juga menurun gitu. Nah, ketika sudah tidak ada lagi, dia akan naik lagi nanti gitu. Nah, ini suhunya 33,5 derajat Celcius dan kelembapannya 70,00 derajat Celcius persen gitu ya. Seperti itu teman-teman. Ini jadi sudah membuktikan bahwa sensor DHT ini sudah berhasil diakses gitu dengan dan untuk aksesnya sendiri sudah sesuai gitu ya teman-teman. Dari kita coba kasih panas dari api seperti itu, dia meningkat gitu suhunya. Dan hal ini sudah terlihat juga di
LCD-nya seperti itu. Dan ini masih di angka 33 karena mungkin di dalam sini masih panas gitu ya. Anggapannya masih panas gitu. Tapi lambat laun nanti akan menurun dan kelembabannya seperti ini. Kelembabannya akan terus meningkat seperti itu. Nah, dan sistem seperti ini teman-teman, ini kedepannya bakal bisa digunakan untuk misal contohnya mematikan dan menyalakan kipas otomatis, mematikan dan menyalakan AC otomatis, kemudian menyalakan dan mematikan humidifier gitu ya. Nah, penerapan itu juga bisa diterapkan di misal kalian mau bikin mesin tetas otomatis gitu ya, berdasarkan suhu dan kelembapan. Itu bisa banget dan project selanjutnya akan mengarah ke sana kayak gitu ya. Oke, mungkin sedikit informasi aja ya teman-teman. Di Universitas Ahmad Dahlan itu memiliki program studi teknik elektro ya. Perlu diketahui bahwa di sana ada tim robot yang udah melalang buana ya, juara di mana-mana gitu ya. Teman-teman bisa banget join sama kita. Dan kemudian ada juga mobil listrik teman-teman. Dan kebetulan kemarin itu berhasil menjuarai juara 2 dan juara 3 gitu ya. Di 2 kategori gitu. Dan teman-teman bisa banget buat join ke Teknik Elektro Universitas Ahmad Dahlan. Join sama mobil listriknya dan juga join sama tim robotnya. Itu bisa banget teman-teman. Dan banyak banget dosen-dosen yang sudah berkompeten di bidangnya masing-masing gitu. Mungkin itu aja teman-teman. Jangan lupa buat like, komen, share, dan juga subscribe. Buat teman-teman yang masih bingung dengan project-project kayak gini, bisa banget komentar di kolom komentar. Dan kalau misalkan nanti waktunya sempat, bakal kita coba respon melalui video. Kayak gitu. Mungkin itu dulu aku akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.